Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mau kita Silakan. mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh datang kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh ada pagi ini, Tuhan mempersiapkan berkat juga buat kita yang luar biasa. Amin. Mari kita pagi ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau katakan bahwa pilihanku hanya menyenangkan hatimu, pilihanku memberikan yang terbaik buat Tuhan supaya Tuhan senang karena apa yang aku sudah kerjakan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu, mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah turut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik, mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah turut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik, menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Tuhan, biar ini menjadi pilihan kami, menyenangkanmu Tuhan, memuliakanmu Tuhan, tetap dekat di hatimu Tuhan, dan kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan, hati kami, perasaan kami, pikiran kami bisa menjadi seperti Engkau Tuhan. Biar Tuhan hati kami terus tertuju padamu Tuhan, pikiran kami Tuhan, yang kami tahu hanya satu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namamu. Bapak Surgawi, pagi ini Tuhan kami rindu, kami juga diberkati melalui persekutuan doa pagi ini Tuhan. Dan Engkau juga boleh disenangkan atas apa yang kami kerjakan Bapak. Kiranya Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Engkau yang boleh bekerja, Engkau yang boleh memberkati setiap kami. Yang percaya Tuhan, pagi ini kami akan diteguhkan. Pagi ini kami akan dikuatkan. Pagi ini kami akan makin mengerti Tuhan. Betapa Tuhan itu luar biasa dan dahsyat mengasihi kami. Bapak Surgawi pagi ini Tuhan. Kami minta Engkau yang boleh beracara
Tuhan, kami memberikan waktu ini buat Tuhan, otoritas waktu ini hanya kepadamu. Dan kami mau hancurkan segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami pagi ini. Kami minta Engkau yang boleh mengurapi hamba-Mu yang akan memimpin pujian, Pak Edi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, juga setiap kami akan berdoa. Kami percaya Tuhan, setiap kami satu persatu akan diteguhkan. Bapak, kiranya internet juga boleh berjalan lancar. Sekali lagi Bapak, kami ingin serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, dari Jumat Agung kemarin, ketika saya lagi merenung gitu ya, Tuhan itu tiba-tiba tuh kayak kasih saya pertanyaan gitu ya. Aku nih sudah kasih kamu segala-galanya gitu, bahkan nyawaku gitu ya, di Jumat Agung kemarin gitu. Apa yang sudah kamu kerjakan buat aku? Apa yang sudah kamu berikan buat aku? Ya saya tuh kadang-kadang suka bilang, Tuhan, eh, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini gitu. Tapi pertanyaan Tuhan cuma satu, aku sudah kasih segalanya buat kamu. Apa yang sudah kamu berikan buat aku? Gitu. Nah waktu itu saya cuma bilang, iya aku tahu Tuhan gitu. Aku masih belum bisa berikan segalanya buat Tuhan. Ajari aku supaya aku bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang selalu Tuhan ingetin buat saya selama dari yang kemarin Jumat Agung itu sampai sekarang gitu ya. Tuhan ajar pengen supaya saya itu benar-benar eh, jalan sama Tuhan terus gitu ya, nggak apa namanya, nggak hanya mementingkan diri saya sendiri, nggak hanya pikirin cuma keinginan saya gitu. Tapi Tuhan juga ingin saya itu juga hatinya selalu mau memikirkan orang lain, bukan cuma saya. Dan saya mau belajar supaya itu juga bisa gitu ya, saya bisa kerjakan buat Tuhan dan Tuhan juga boleh senang. Nah, saya juga rindu Bapak Ibu juga punya kerinduan yang sama dengan saya gitu. Mari kita nggak berpikir cuma saya, tapi kita bisa berpikir apa sih yang kita bisa berikan untuk Tuhan yang bisa bikin Tuhan senang. Kalau kita lihat saat ini ya, eh, dunia ini makin menyeramkan gitu ya. Saya lihat tiap hari beritanya eh, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Kayak misalnya kita lihat kasus yang lagi sekarang ini tentang 271 triliun gitu ya. Itu harta yang segitu banyak yang dimiliki tiba-tiba semuanya hilang dalam sekejap gitu ya. Ketenaran yang dimiliki semuanya itu sekarang udah nggak ada artinya lagi, hilang dalam sekejap. Yang dulunya dipuji-puji sebagai keluarga bahagia, sekarang udah bukan jadi keluarga bahagia lagi. Sekarang yang ada isinya cuma hinaan-hinaan. Semua isinya meme semuanya juga tentang mengarah ke sana semua gitu loh. Kalau kita lihat sekarang ini apa sih yang kita mau cari gitu? Semuanya itu akan sia-sia. Kalau kita lihat lagi ramalan BMKG, nanti mau ada gempa bumi yang sangat besar di Jakarta, sampai semuanya putus katanya gitu ya. Nah, itu apa nggak menakutkan gitu ya? Apalagi yang bisa kita kerjakan saat ini kalau kita nggak cuma bersandar sama Tuhan. Apalagi yang bisa kita harapkan kalau saat ini kita nggak dekat-dekat sama Tuhan. Apalagi yang bisa kita eh, lakukan gitu ya, kekayaan kita itu nggak akan ada artinya gitu. Tapi mari kita memilih untuk selalu menjadi yang orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari firman Tuhan pagi ini juga boleh kita dengarkan. Kita katakan lagu nomor PPR 2 nomor 4, sudah yang terbaik. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang mati di kayu salib. Korbannya yang terbesar di Kalvari, wajar yang terbaik patut ku beri. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku. Banyak kesempatan yang telah ku buang, sedikit yang ku manfaatkan.
yang mengasihi Yesus. Mungkinkah hati Yesus kecewa? Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus, yang telah beri segala bagiku. Sudahkah ku pikirkan orang lain, tahu ku biarkan mereka mati. Ku mungkin bawa mereka pada Yesus, benih keselamatan ku taburkan. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus, yang telah beri segala bagiku. Aku tak mau tetap tinggal di lembah, ku kan naik ke puncak gunung. Dunia sedang menuju kehancuran, menunggu berita kasih Tuhannya. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus, yang telah beri segala bagiku. Ya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan hari yang baru yang Tuhan persiapkan bagi kami. Biarlah seperti firman-Mu berkata, bahwasanya setiap pagi eh, selalu ada yang baru, yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan perenungan firman-Mu pada saat ini. Kiranya nama-Mu dipermuliakan, berkati dan pimpin hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadikan sesuatu yang hidup dari firman-Mu yang boleh tinggal tetap di dalam setiap hati kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Senang sekali di hari yang berbahagia untuk GKMI Pengharapan. Karena hari ini kita berulang tahun ke-35. Sebuah perjalanan yang panjang yang bisa kita rayakan bersama-sama. Saya baru 5 tahun di GKMI Pengharapan, jadi masih ada 30 tahun ke belakang saya tidak ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang sejak awal, bahkan sebelum 35 tahun ini Bapak Ibu sudah ada. Kita merayakan, kita mensyukuri akan anugerah Tuhan yang besar pada gereja kita tercinta. Biarlah GKMI Pengharapan semakin membaik, membaik, dan membaik. Itulah kerinduan kita bersama. Kita nikmati bersama. Nanti jangan lupa tanggal 21 April kita mengadakan ibadah dan perayaan ulang tahun GKMI Pengharapan. Ya, di hari yang sama saat ini ada Pak Rudi yang berulang tahun. Harusnya hari ini Pak Rudi yang menyampaikan firman Tuhan, tapi saya mengkudeta tidak sengaja gitu ya. Saya minta tukeran waktu saya ke Lampung, ternyata jawabnya Pak Rudi hari ini. Jadi terima kasih untuk Pak Rudi yang menyediakan saya mengkudeta untuk hari ini. Maksudnya tidak sengaja tapi pas tanggalnya gitu ya. Selamat ulang tahun Pak Rudi dan juga untuk Marco. Salam ulang tahun dan juga untuk Tegar ya. Terima kasih semua yang sudah eh, menyampaikan juga selamat ulang tahun kepada kami Pengharapan. Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema yang mungkin asing di telinga kita, tetapi saya pun juga sedang belajar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, saya bukan ahlinya, tetapi saya sedang belajar dengan Bapak Ibu sekalian. Doakan ayat-ayat Alkitab. Nah, kita kok suruh mendoakan ayat Alkitab ya, sebentar nanti kita akan paham lebih dalam gitu ya. Satu ayat firman Tuhan yang sudah sering dan tidak asing bagi kita. Dari Yohanes 15 ayat yang ketujuh. Saya minta kesediaan dari seorang di antara kita untuk membacanya. Silakan unmute, terus silakan dibaca. Satu ayat aja ini. Boleh saya, Pak. Silakan. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Iya, terima kasih Bu Indriati. Eh, saya menduga Bapak Ibu sekalian apa banget ini di bagian apa? Karena di Yohanes 15 ini adalah bagian daripada Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan di situ jelas dikisahkan bagaimana Yesus berkata pada murid-muridnya, Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapaknya pengusaha, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Dan itu saya mendapati di dalam ayat yang ketujuh, di mana satu korelasi yang jelas bahwasannya kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita minta apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Jadi sedikit kalau kita boleh katakan ini tentang pokok anggur yang benar ada sedikit terbesit tentang doa. Karena kalau kita bicara mintalah apa saja yang kamu kehendaki, biasanya kita berkonotasi ini tentang doa. Apakah ini tentang doa? Iya pastinya, tetapi saya tidak menyatakan ini seluruhnya bicara tentang doa. Tapi bagian ini kita bisa maknai sebagai doa, sebagai jawaban doa juga, sebagai bagaimana kita harus berdoa. Jadi bagaimana kita harus berdoa, minta apa saja di dalam doa kita tentunya ya, yang kita kehendaki dan kamu akan menerima. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh mengatakan ya bagian ayat doa yang menurut saya salah satu yang terhebat yang ada di Alkitab. Karena Tuhan berkata, minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Wah, ini luar biasa, Bu sekalian. Ini janji Tuhan yang luar biasa pada kita semua. Minta apa saja, jadi apapun juga. Dan kita akan menerimanya. Jadi bukan berkatakan, oh kamu silakan berdoa, kamu salah berdoa. Tidak, tetapi bahwa minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini menjadikan satu bagian yang besar dalam kita berdoa? Tetapi kita berdoa, kita ingat bahwasanya Tuhan akan memberikan kita apapun juga di dalam apa yang kita minta. Tetapi ingat, bagian depannya itu yang sedang kita pelajari. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, persyaratan ini harus ada di setiap kita sehingga kita bisa lebih mengerti dan kita bisa mengerti bagaimana jawaban-jawaban doa itu ada dan beserta dengan kita apapun yang kita minta. Tapi firman Tuhan itu tinggal bagi setiap kita. Nah, sekalian, ini sekarang kita mulai melihat dan merasakan bahwasannya firman Tuhan itu tinggal di dalam setiap kita. Nah, bunganya jelas sekali ternyata. Apa yang kita lakukan selama ini, kita ada dua grup setidaknya pedati untuk kita berdoa, dan satu lagi grup adalah untuk membaca Alkitab, yaitu Gema. Sepertinya terpisah. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, dua hal ini berhubungan erat. Bahwasannya kalau kita betul-betul firman Tuhan itu tinggal bagi setiap kita, maka apa yang kita minta Tuhan akan memberikannya. Nah, jelas bahwasannya ini bukan bagian terpisah dan kita sudah melakukan dua bagian ini. Kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Dan biarlah firman Tuhan itu bagaimana tinggal bagi setiap kita. Tidak ada cara lain. Seperti kalau dalam Mazmur nomor 1 dikatakan bahwasanya kita yang merenungkan firman Tuhan. Di dalam bahasa Aslinya adalah mendaraskan firman Tuhan. Makanya kita mengenal ada kata madrasah atau madras. Jadi mendaraskan Alkitab. Bagaimana mendaraskan Alkitab? Mendaraskan atau merenungkan firman Tuhan itu membaca pelan-pelan firman Tuhan dan terus diulang-ulang sehingga firman itu sampai lengket ya, sampai tinggal di dalam pikiran kita. Itulah firman yang tinggal bagi setiap kita. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di hafalan itu saja, tetapi apapun nanti yang kita keluarkan daripada pikiran kita, perkataan kita, termasuk nanti perbuatan kita, itu berasal dari firman Tuhan yang kita renungkan tiap-tiap hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seorang yang hidup di dalam firman Tuhan itu tentunya sudah kita mengerti setiap permintaannya didasarkan daripada firman Tuhan itu sendiri. Inilah korelasi atau hubungan yang kuat dari seorang anak Tuhan, di mana firman itu tinggal di setiap kita, maka permintaan-permintaan kita seharusnya
berasal daripada firman Tuhan sendiri. Nah, kita lihat slide berikutnya, Bapak sekalian. Berdoa dengan ayat-ayat Alkitab akan mengukir pola pikir Alkitabiah dalam pikiran kita dan menggerakkan kita menuju pada cara berdoa yang berpusat kepada Allah. Ini seorang yang bernama Duncan ya, Duncan atau Duncan baca seperti itu. Nah, Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Duncan ini menarik bagi setiap kita untuk kita memahami bahwasanya ketika kita berdoa dengan ayat-ayat Alkitab itu akan menggerakkan kita menuju berdoa yang berpusat kepada Allah. Jadi ini satu hukum yang pasti bagi setiap kita. Kalau kita berdoa dengan ayat-ayat Alkitab, jadi seberapa banyak Alkitab yang kita baca, tentunya kalau kita sudah menikmati satu kali perputaran, karena kita sudah 3 tahun lebih, kita mulai dari Keluaran, kita baca bersama sampai dengan balik lagi ke Keluaran, dan sekarang kita sampai hari ini ada di Mazmur. Semuanya artinya sudah 1 kali lebih kita membaca Alkitab dalam perputaran itu. Kita sedang menuju pada putaran kedua. Nanti 6 tahun lebih baru selesai juga. Nah, Bapak sekalian, terlalu banyak ayat yang kita baca. Tapi masalahnya kita tidak berhenti pada berapa banyak Alkitab atau ayat Alkitab yang kita baca. Tetapi bagaimana ayat-ayat Alkitab itu menghidupi kita dan kita juga naikkan di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di saat tertentu bisa mengingat firman Tuhan. Dari mana itu? Karena Bapak Ibu membaca Alkitab. Nah, berdoa menurut Duncan ini adalah bagaimana ayat-ayat Alkitab itu mengukir pola pikir Alkitabiah dalam pikiran kita. Seorang hamba Tuhan tidak ada pilihan untuk dia untuk tidak membaca Alkitab. Kalau dia cuma belajar Alkitab, selesai. Artinya dia bacakan khotbah selesai dan dia tidak pernah mengingatnya. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan mengingat atau membaca dan merenungkan sekaligus menghafal, menghidupi ayat firman Tuhan itu, maka setiap yang keluar daripada pemikirannya ataupun khotbahnya adalah firman Tuhan yang senantiasa terngiang di dalam pikiran daripada hamba Tuhan itu. Begitupun kita semua. Ketika kita berdoa, bisa saja kita itu terjebak pada doa yang mengulang-ulang. Akhirnya kita bosan. Wah, hari ini kita berdoa pagi hari seperti apa? Saya sudah sampaikan memulai hari, terus mengawali hari seperti apa, terus terus ada di dalam sehari itu dan kemudian kita menutup hari doanya seperti apa. Sudah pernah saya sampaikan di dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, kita bisa terjebak pada pengulangan-pengulangan, akhirnya kita jadi bosan. Padahal firman Tuhan kan berkata kepada kita, doa itu setidaknya ada 3 hal gitu ya. Singkat, jelas, dan kuat pesannya. Seperti doa Bapa kami. Itu doa yang singkat, jelas, dan kuat. Oh, kok panjang sekali. Coba perhatikan itu doa yang sungguh singkat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, bicara tentang Tuhan dan segala macam. Itu singkat, jelas, dan kuat. Tidak perlu sampai berdoa sampai 3 jam hanya untuk doa Bapa kami. Itulah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Supaya kita setidaknya tidak terjebak kepada pengulangan yang akhirnya kita menjadi bosan. Kosakata kita terbatas. Akhirnya kita doanya cuma ngulang-ngulang seperti itu saja. Nah, makanya ketika kita membaca Alkitab, biarlah ayat-ayat Alkitab itu tinggal bagi setiap kita. Maka seorang yang bernama Matthew Henry itu seorang penulis Alkitab atau apa namanya komentari itu ya penafsir Alkitab yang hebat. Dia menulis dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi sebenarnya yang ditulis itu adalah perjanjian lama, semuanya perjanjian baru sampai dengan kisah para rasul dan selanjutnya dilakukan oleh teman-temannya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Dan referensinya meskipun itu usianya salah satu komentar yang paling tua di dunia, tetapi banyak dibaca oleh orang. Dia mengatakan kalau berdoa, dia merekomendasikan bagaimana penggunaan suatu metode di dalam doa. Loh, kok metode ya? Harusnya seperti apa kira-kira caranya seperti itu. Nah, Matthew Henry mengamati bahwasanya ketika dia membuat
komentar itu ada renungan-renungan yang dia sampaikan juga di dalam ayat-ayat yang sedang dia bahas. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload ini di apa namanya handphone kita itu ada namanya nanti tafsiran Matthew Henry. Itu sangat saya rekomendasikan itu apa namanya eh, tafsiran yang bagus dan komprehensif gitu ya. Bapak Ibu bisa mendownload sekarang pun bisa Matthew Henry tafsiran itu gratis nggak perlu bayar gitu ya. Kalau saya itu nggak lengkap tapi buku-bukunya ada lengkap dan saya punya buku-bukunya. Nah, Bapak sekalian cukup tebel-tebel satu tafsiran itu bisa tebelnya lumayan segini gitu ya. Nah, tapi apapun juga Bapak Ibu bisa download gratis dan bisa melihat bagaimana pola pikir dia. Dia punya pola di dalam dia menafsirkan Alkitab. Begitupun juga ketika dia berdoa, dia merekomendasikan kita ada metode di dalam doa supaya kita tidak terjebak di dalam kalimat-kalimat yang tidak penting, maksudnya bertele-tele dan bahkan mungkin membuat bias dan akhirnya melemahkan daripada doa itu sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita mencoba mempelajari bahwasannya kenapa perlu metode seperti ini. Bukankah kita datang pada Tuhan, kita bebas-bebas saja kita datang pada Tuhan. Betul. Itu disampaikan oleh Matthew Henry. Tidak salah. Nggak ada yang salah ketika kita berdoa ungkapkan segala sesuatu. Tapi dia merekomendasikan, memberikan satu cara pada kita. Inilah ada satu cara yang bisa kita lakukan dan itu bisa menjadi baik bagi kita. Dan itulah makanya saya juga belajar daripada Matthew Henry bahwasanya doa itu adalah firman Allah yang ada bagi setiap kita. Nah, hubungannya seperti ini, Bu, sekalian. Ada di slide kita, doa dan firman gitu ya. Dengarlah Allah berbicara pada kita dan perhatikan setiap hal yang kita katakan kepadanya. Firman Allah harus menjadi pembimbing hasrat kita dan dasar dari ekspektasi kita dalam doa. Jadi doa dan firman Allah ada hubungan yang erat di sana seperti dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7 tadi. Jadi mendengarlah Allah berbicara pada kita. Doa itu kan bukan hanya kita berbicara pada Allah saja, tapi juga Allah berbicara pada kita. Dan perhatikan setiap hal yang kita katakan kepadanya, maksudnya di dalam doa. Jadi ada komunikasi dua arah kalau kita berdoa itu. Bukan hanya kita berdoa pada Allah, tetapi Allah juga sedang berbicara kepada kita. Nah, bayangkan ketika hal ini terjadi, Allah berbicara kepada kita, kita mendengar Allah itu berdoa bertele-tele, misalnya kita mendengar seperti itu, kita akan pusing juga gitu. Sama, seperti kita berdoa bertele-tele, bukan Allah tidak mampu untuk mendengar, tapi bertele-tele seperti apa? Panjang sekali, intinya itu pendek sekali. Bukan kita selalu meringkas firman Tuhan, kalimat-kalimat kita tidak, tetapi kita belajar seperti doa Bapa kami yang singkat, yang jelas, dan juga yang dalam itu ya. Jadi firman, inilah pentingnya firman Allah atau ayat-ayat dalam Alkitab harus menjadi pembimbing hasrat kita dan dasar dari ekspektasi kita dalam doa. Seberapa jauh kita membaca, kita mengingat firman Tuhan itu, seberapa mampu kita berdoa dengan metode yang disampaikan oleh Matthew Henry tadi. Metode berdoa dengan kata-kata atau ayat-ayat dari kitab suci atau Alkitab. Mendoakan firman Allah kembali kepada Allah. Wah, ini keren sekali, oh, sekalian ya. Saya suka kata ini. Mendoakan firman Allah kembali kepada Allah. Ini adalah firman Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan apa yang kita ingat dalam firman yang ada dalam pikiran kita, dalam ingatan kita. Jadi kita seperti mengembalikan firman itu kepada Allah. Nah, kemudian yang lain ada memohonkan janji-janji. Allah telah berjanji kepada umatnya. Umatnya merespon dengan mengarahkan kembali janji-janji kepada Tuhan dalam bentuk doa. Nah, inilah firman Allah kembali kepada Allah. Salah satu isi dari firman Allah adalah janji-janji Allah. Dan kita istilahnya dalam doa itu adalah kita mengarahkan janji-janji kepada Allah dalam bentuk doa supaya Tuhan ingat setidaknya dorongan kita kepada Allah. Tuhan, Engkau pernah berjanji di dalam firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang menepati janjimu di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kami semua atau saya seperti itu. Dan itu disampaikan dalam bentuk doa. Jadi mendoakan firman Allah kembali kepada Allah.
Tetapi itu eh, perlu kita perhatikan bagian kembali. Jadi menyelidiki Alkitab untuk rujukan-rujukan pada atribut-atribut Allah. Jadi sekedar kalau kita ngomong, Tuhan, kamu kan pernah berjanji pada kita, sebentar. Tuhan tuh punya atribut, Tuhan tuh punya nama yang besar dan dia punya hal yang besar bagi setiap kita. Jadi kita juga bisa menyelidiki Alkitab kita bagaimana ketika kita menghadap pada Tuhan. Bukan hal sembarangan, kita itu berbeda level dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta, pemilik dan pemelihara, sementara kita adalah ciptaannya. Jadi bukan sekedar kita nagih kepada Tuhan, tapi kita dengan hormat kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, doa itu banyak isinya. Maksudnya kalau kita berdoa, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bisa mengaku dosa. Kita bisa memohon untuk diri sendiri. Kita bisa juga mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita dan itu baik menurut kita. Maka kita bisa menaikkan syukur. Ataupun kita bisa berdoa syafaat bagi orang lain atau bagi siapapun berdoa syafaat dan hal-hal yang lain. Dan di dalam hal seperti itulah sekali lagi kita bisa mengungkapkan firman Allah itu sendiri dan kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jujur saja saya sedang belajar tidak mudah untuk mengarahkan pikiran seperti ini. Seringkali yang keluar di dalam kata-kata saya adalah akhirnya ya kata yang bisa saya pahami. Bisa kita contoh lah kalau kita berdoa kan Bapa kami yang di surga itu kan doa Bapa kami. Tapi seringnya kalau saya berdoa juga Bapak Ibu bisa melihat, oh pembukaannya tuh hampir selalu sama gitu ya. Nah, saya tidak belajar untuk mengembangkan tentang bagaimana firman Tuhan itu bisa ada bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian perhatikan dan kita coba melihat sekarang diri kita masing-masing. Barangkali pengulangan-pengulangan yang terjadi bukan itu jelek, bukan itu jelek. Tetapi kita bisa memperkaya doa kita dengan firman Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kita bisa membukanya seperti doa Bapa kami. Intinya adalah bagaimana Allah itu Allah yang termulia bagi setiap kita. Allah yang besar. Dan itu bisa kita lihat, kita selidiki Alkitab lagi. Apakah kata-kata yang ada lebih baik pada itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya sedang belajar Bapak sekalian. Saya bukan hanya menyampaikan, saya bukan ahlinya, tetapi saya akan bersama-sama belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam salah satu apa namanya artikelnya itu eh, Matthew Henry memberikan satu contoh kalau kita ingin berdoa dalam takut akan Tuhan. Dia makan kalimat seperti ini ya. Dalam setiap doa, ingatlah kita sedang berbicara pada Allah. Itu hanya konteksnya takut ke Tuhan gitu ya. Tunjukkan bahwa kita kagum akan Dia di dalam roh kita, bukan hanya perkataan kita. Janganlah kita terburu-buru dengan mulut kita, dan janganlah hati kita terburu-buru mengucapkan apapun di hadapan Allah, tetapi biarlah setiap kata dipertimbangkan dengan baik, karena Allah ada di surga dan kita ada di bumi. Dan itu kata terakhir ada dalam Pengkhotbah 5:1. Wah, itu keren sekali. Jadi setidaknya Henry memberikan metode untuk berdoa atau berkata-kata eh, sesuai dengan Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Semakin saya membaca, saya melihat semakin banyak saya perlu belajar dan saya juga mau belajar dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih harus kembali pada Alkitab kita? Sekali lagi, doa itu tertuju pada Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya, memberikan kata-katanya bagi setiap kita. Dalam waktu yang belum lama, bahkan bukan hanya belum lama juga, tapi saya sering menghadiri ada momen-momen spesial bagi orang gitu ya, baik itu ulang tahun, baik itu kedukaan, baik itu perayaan-perayaan yang lain. Saya melihat dan saya mendengar ada orang yang berdoa sangat panjang, dan diulang-ulang gitu ya. Tapi tidak menjadi efektif.
Tuhan tidak pernah mengajarkan doa yang bertele-tele. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan dalam Matius pasal 7, jangan berdoa yang bertele-tele, tapi doalah yang efektif, yang tepat, yang padat, yang dalam, yang singkat. Bukan nanti doanya sudah 1 menit aja dari seluruh pokok doa yang ada. Tidak seperti itu juga. Tapi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, berdoalah sekali lagi kita diperkaya dari hal ini. Berdoa dengan bagaimana ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca, kita renungkan, kita hidupi di dalam doa kita. Kita mau berdoa apa? Misalnya kita berdoa untuk bersyukur pada Tuhan. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan itu besar, Tuhan itu maha segalanya. Kita bisa ungkapkan di dalam doa kita melalui ayat-ayat yang sudah pernah kita baca. Kalau kita bersyukur, banyak juga ayat-ayat Alkitab tentang bersyukur. Kalau kita dalam kesulitan, kita memohonkan sesuatu, ada banyak ayat Alkitab yang kita baca untuk kita bawa di dalam doa. Tuhan, inilah firman-Mu. Dan saya mau hidup seperti firman-Mu, mulai doa yang kita naikkan pada Tuhan. Apapun itu, ada banyak Alkitab. Ayat Alkitab yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Nah, saya menutup dengan 2 hal kutipan dari seorang yang bernama William Gurnall. Semakin kuat seseorang dalam firman, akan semakin kuat juga ia di dalam doa. Nah, William Gurnall ini kalau lihat tahunnya, dia usianya 63 tahun. Di dalam perjalanan hidupnya, ada satu kesaksian yang dia sampaikan melalui eh, hal ini. Semakin kuat seseorang dalam firman, akan semakin kuat juga ia dalam doa. Saya percaya ini bukan satu kalimat yang muncul dari pikiran dia, angan-angan dia, tetapi dia mengalami bahwasanya ketika mungkin di dalam perjalanan doanya bisa juga dia jadi lemah, atau mungkin dia berulang-ulang jatuh dalam doa yang berulang-ulang yang membosankan. Tetapi dia mengingatkan kepada kita, William Gurnall, semakin kuat kita dalam firman, akan semakin kuat juga di dalam doa. Dan itu butuh waktu. Bagaimana kita kuat dalam firman Tuhan kalau kita tidak merindukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, 63 tahun perjalanan atau usia daripada William Gurnall, dia membuktikan bagaimana kuat di dalam doa. Kuatlah di dalam firman. Jadi tidak ada alasan bagi setiap kita untuk kita tidak membaca firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Semakin kita kuat di dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita akan semakin kuat juga di dalam doa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita diingatkan bahwasanya, wah, itu cuma bacaan aja. Doa itu cuma pengulangan-pengulangan saja. Nah, kita akan semakin lemah. Tapi sekali lagi, William Gurnall mengingatkan kita, kuat di dalam firman, maka akan semakin kuat di dalam doa. Satu lagi yang terakhir, ini slide saya yang terakhir. Robert McCheyne ya, bacanya moga tepat itu, Robert McCheyne. Dia umurnya kalau kita lihat 30 tahun. Masih sangat muda. Saya sudah hampir 2 kali lipat usianya waktu Robert McCheyne. Masih muda. Seumuran Pak Niko lebih dikit lah ya. 30 tahun dia dipanggil Tuhan. Tetapi ada satu perkataan dia yang besar dari waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi dia. Ubahlah Alkitab menjadi doa. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Dia menggumuli 2 hal sekaligus di dalam usia yang masih muda itu. Dia menggumuli Alkitab dan dia juga menggumuli atau doa. Dia menggumuli firman Allah sungguh-sungguh dan dia berdoa sungguh-sungguh. Tapi dia memberikan satu kesimpulan yang besar menurut saya. Ubahlah Alkitab menjadi doa. Kalau kita lihat di satu sisi dia benar. Karena kalau kita membaca Mazmur, itu kan Mazmur atau pujian, ada juga Mazmur tentang doa. Kita nggak perlu merubah Mazmur doa itu menjadi doa, enggak, karena sudah doa gitu. Tetapi ada banyak bagian dan bahkan seluruhnya kalau dia mengatakan Robert McCheyne, ubahlah Alkitab menjadi doa. Pertanyaan bagi saya dan kita semua, apakah kita tidak bisa mengubah seluruh Alkitab menjadi doa?
Ternyata enggak. Semuanya bisa dirubah menjadi doa bagi kita. Nanti coba Bapak Ibu sekalian baca Alkitab apapun. Dan itu bisa menjadi kita ubah menjadi doa kita. Bapak Ibu sekalian, usia yang singkat dari Robert McChesney tadi tidak menghalangi dia untuk berhasrat berdoa pada Tuhan dan melihat firman Allah dan dia berdoa. Misalnya, saya katakan tadi, apapun bisa menjadi doa. Tuhan memerintahkan kepada kita dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayat yang menjadi terkenal bagi kita, yaitu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita membaca firman Tuhan, selesai. Tapi Robert McChesney memberikan satu arahan bagi kita yang bagus. Ubahlah Alkitab itu menjadi doa. Doakan apa yang kita baca. Dan itu bisa. Jadi apapun Alkitab atau ayat Alkitab yang kita baca, kita bisa ubahnya menjadi doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua punya pengalaman hidup masing-masing. Saya percaya dalam pengalaman hidup kita tidak pernah terlepas daripada firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan solusinya di dalam setiap apa yang terjadi bagi setiap kita. Tadi Ibu Monik bagus sekali menyampaikan di dalam pembukaannya bahwasanya dunia ini memang tidak sedang baik-baik saja dan memang ya inilah keadaannya. Tapi apakah kita menyerah? Tidak. Karena firman Tuhan berkata pada kita, semuanya akan berlalu. Langit bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bapak Ibu sekalian perhatikan, karena ini kita bisa berdoa juga kan. Semuanya bisa berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap. Tidak dikatakan doa yang tinggal tetap, Ibu sekalian. Tapi firman Tuhan yang kokoh selamanya, yang akan tinggal tetap. Dan bagaimana firman Tuhan itu tinggal tetap? Apakah Alkitabnya yang utuh? No, tidak berbicara tentang fisik Alkitab. Tapi firman atau perkataan Tuhan dalam janji-janji atau apa itu juga itu yang tetap ada dan tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Dan itu akan menjadi hidup ketika firman Tuhan itu. Seperti dalam Yohanes 15 ayat yang ketujuh yang menjadi ayat kita pada hari ini. Bahwasannya firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu daki dan kamu akan menerimanya. Ini suatu hal yang kuat bagi setiap kita. Firman ini tidak main-main, karena semua boleh berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Kalau kita tinggal dalam firman itu, maka Tuhan sanggup menjawab doa kita kan. Minta apa saja. Karena firman Tuhan yang tinggal tetap. Semuanya berlalu. Bapak-Ibu sekalian, biarlah semakin kita merindukan untuk kita berdoa terus pada Tuhan. Maka salah satu hal penting yang tidak bisa kita lupakan. Kita harus tinggal di dalam firman itu dan kita berdoa dengan ayat-ayat Alkitab. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu tentang doa pada saat ini. Kiranya doa-doa yang kami naikkan bukan sekedar hafalan kami, bukan menjadi kebiasaan kami yang akhirnya akan membuat kami bosan dan kami akhirnya tidak mampu lagi untuk berdoa. Tetapi biarlah melalui perenungan firman-Mu saat ini kami diingatkan. Engkau terlalu besar, terlalu kaya di dalam keterbatasan kata-kata kami. Oleh sebab itu kami belajar dari firman-Mu untuk kami boleh menaikkan kata-kata kami yang berasal daripada perkataan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan mendengar dari perkataan Tuhan sendiri yang indah itu, yang kami naikkan melalui doa-doa kami. Dan di dalam doa-doa itu, kami juga kami juga percaya bahwasanya janji-janji Tuhan itu tergenapi bagi setiap kami. Karena Engkau terlalu besar dan terlalu mampu untuk menggenapi janji-Mu dalam setiap kami. Dan yang Kau menolong kami ya Tuhan, agar setiap firman Tuhan itu tidak ada yang terlewat bagi setiap kami. Kami boleh menangkapnya dan kami boleh berdoa
seperti dalam ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan yang kami terima, kami baca, kami renungkan, dan kami ingat dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bu Monik. Ya, luar biasa ya. Eh, kalau saya boleh sharing, eh, itu yang saya sih bilang gitu ya. Ayo deklarasikan firman, perkatakan firman gitu. Karena benar-benar ketika kita memperkatakan firman, itu kuasa Tuhan itu benar-benar dinyatakan gitu ya. Karena perkataan kita itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita tuh mengucapkan janji-janji Tuhan, maka itu akan menggoncangkan isi surga gitu ya. Benar-benar kayak kita tuh mengucapkan apa yang Tuhan janjikan buat kita gitu. Ada banyak kata-kata, ada banyak terobos, ada banyak janji Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita dalam firman Tuhan. Dan ketika kita ucapkan itu akan menguatkan iman kita gitu ya. Jadi benar-benar itu bukan cuma kita perkatakan gitu, tapi seperti yang firman Tuhan bilang gitu ya. Ketika kita berkata-kata itu tubuh, jiwa, dan roh kita juga mendengar, dan kita tuh membangkitkan roh kita yang lagi lemah, roh kita yang lagi susah, itu semua bisa dibangkitkan gitu. Itu merupakan juga apa ya, kayak tanda iman kita sama Tuhan gitu. Dan saya tahu itu bisa timbul ketika kita ada di dekat Tuhan terus. Ketika kita timbul, itu bisa timbul ketika kita mau ada di dalam hadirat Tuhan terus gitu. Saya senang banget dengar ayat ini, dan saya rindu GKMI Pengharapan benar-benar bisa punya semangat gitu ya, iman. Perkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan terus, pasti itu akan mengubahkan hidup kita. Dan itu terjadi dalam keluarga saya gitu, benar-benar kalau kita kumpul doa bareng sekeluarga, kita selalu deklarasikan firman gitu ya. Dari kecil saya selalu kerjakan itu sama anak-anak sampai mereka selalu marah. Mami nambah terus firmannya, nambah terus ayatnya gitu loh. Mami ini nggak selesai-selesai. Saya bilang biarin. Pokoknya kita perkatakan terus janji Tuhan. Kalau mama ikut doa bareng kita, pasti mama denger ya, ada begitu banyak ayat-ayat yang kita hafal, ada banyak ayat-ayat yang kita perkatakan di dalam doa-doa kita gitu. Jadi, dan itu yang terjadi kalau Bapak Ibu lihat keluarga kita sekarang, ya itu yang mengubahkan. Karena firman Tuhan yang kita ucapkan terus, dan itu benar-benar membuat keluarga kami makin hari makin diteguhkan gitu. Jadi mari ayo GKMI Pengharapan, kita perkatakan firman terus setiap hari gitu ya. Mulai dari satu ayat aja, hafal satu ayat. Nanti kalau kita nambah terus, pasti banyak banget itu ayatnya kalau disebutin tiap hari, pasti kita jadi hafal gitu. Nah, saya juga rindu nih, ayo kita tuh jadi orang-orang yang mau benar-benar iman kita itu kita tunjukin gitu. Kita benar-benar nggak cuma ngomong gitu ya, tapi kita lakukan gitu. Karena itu yang iblis tuh lihat gitu loh. Kita sekarang ini lagi mau berdoa buat gereja sebelah gitu ya. Yuk, tiap lewat gitu, pegang temboknya Tuhan, aku mau berdoa buat tempat ini supaya Tuhan kasih orangnya dilemah lembutkan supaya tempat ini jadi milik GKMI Pengharapan. Kenapa kita nggak lakukan itu gitu loh? Karena mungkin kelihatannya cuma begitu aja gitu loh, nggak perlu gitu loh. Tapi itu tanda iman kita di dalam Tuhan gitu loh. Mari kita menjadi orang-orang yang teguh berpegang sama Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu, kita dekat dengan Tuhan terus, perkatakan firman, maka pasti hidup kita akan selalu penuh dengan damai sejahtera, hidup kita akan bahagia, nggak akan ada lagi yang namanya keluhan-keluhan. Karena ketika kita mengeluh, yang kita ingat itu firman gitu. Yang kita ingat itu firman. Ayo kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan, yang selalu hidupnya memperkatakan firman. Karena saya percaya, dan itu memang sudah terjadi buat keluarga kami gitu ya. Tuhan mengubahkan. Ada satu lagu baru yang juga memberkati saya, yang saya lagi senang, saya lagi belajar terus gitu ya sebelum kita doa syafaat. Doa syafaatnya udah ditayangkan di Pedati ya, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Pedati, bisa ambil dari sana. Ada satu lagu yang memberkati saya gitu ya. Lagunya itu bahagiaku penuh gitu. Jadi kata-katanya bahwa bahagiaku itu bisa penuh kalau aku ada di dalam Tuhan. Kalau aku selalu memuji Tuhan, kalau aku selalu menyembah Tuhan. Saya rindu ini juga boleh menjadi kerinduan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bahagia terus, bahagia penuh, sukacita sejahtera, yuk ada di dalam hadirat Tuhan terus.
menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan kita semua, bukan cuma kerinduan saya, bahwa hidup kita akan bahagia kalau ada di dalam. Ada di YouTube ya, Bahagiaku Penuh judulnya. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratku bahagiaku penuh. Ya, lagu ini boleh mengingatkan kita terus bahwa rindu diam dalam bait Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, bahagia kita penuh. Diam di baitmu, menikmati anugerahmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita berdoa. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat KM Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan dan katakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah iman kami senantiasa terus membaik, membaik, dan membaik. Kami semakin kuat di dalam Tuhan.
kuat di dalam berdoa, dan kuat membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin.